Selamat malam. Apa kabar, sahabat Papa Onis? Kita bertemu lagi di Nadi Hitam. Ruang di mana logika seringkali harus bertekuk lutut di hadapan misteri yang tak kasat mata. Kisah malam ini adalah sebuah kiriman dari seorang sahabat yang meminta identitasnya disamarkan dengan nama samaran Sekar, seorang wanita asal pinggiran hutan di wilayah Jawa Timur. Sekar bercerita tentang ibunya, seorang wanita tangguh namun bernasib ganjil yang hidup dalam bayang-bayang entitas yang jauh lebih tua dari peradaban manusia. Mari kita masuk ke dalam arsip gelap kali ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi rimbunnya pohon jati, hiduplah Sayuti. Di usianya yang menginjak 45 tahun, ia telah lama menyandang status janda. Hidupnya sunyi, hanya ditemani oleh angin yang berhembus melewati sela-sela gedek rumahnya. Namun, kesunyian itu hanyalah selubung. Di balik mata Sayuti yang lelah, ada sesuatu yang menjaganya. Sesuatu yang besar, berbulu legam, dan memiliki aroma tanah basah yang menyengat. Kita akan mengenal mereka satu persatu, jiwa-jiwa yang terperangkap dalam jaring nasib ini. Ada Bagas, pemuda berusia 28 tahun yang bekerja sebagai tukang kayu. Ia adalah putra satu-satunya Sayuti yang mulai merasakan ada yang salah dengan rumah mereka. Lalu Sekar, adik Bagas, wanita muda berusia 25 tahun yang memiliki kepekaan batin luar biasa dan daya pikat yang hampir tidak wajar bagi seorang gadis desa. Ada pula Pak RT Sujatmiko, pria parubaya yang menyimpan kecurigaan besar pada Sayuti, dan Bu Tejo yang paranoid karena sering melihat bayangan raksasa di atas atap rumah Sayuti. Dan di tengah semua itu, ada sosok Gondo, entitas genderuwo yang mengklaim Sayuti sebagai miliknya. Mari kita mulai. Malam itu, hujan baru saja reda di pinggiran desa. Aroma tanah yang menguap membawa pesan yang tidak enak. Sayuti duduk di depan tungku yang hampir padam. Perutnya keroncongan, dan beras di tempayan sudah habis sejak pagi. Ia merenung, memikirkan bagaimana caranya memberi makan Bagas dan Sekar besok. Dalam keputusasaan itu, sebuah desiran angin dingin masuk melewati celah pintu yang sedikit terbuka. Hikurek, batin Sayuti. Ia merasa ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan dapur yang pengap. Sopo iku? Sopo sing nang buriku? Kalau mau masuk, masuklah. Jangan hanya bermain dengan bayangan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kau takuti. Sayuti tertegun. Di depannya, di atas meja yang tadinya kosong, kini terletak sebungkus nasi putih yang masih mengepul panas dengan lauk daging yang aromanya begitu gurih, serta sebuah kain jarik sutra bermotif kuno yang sangat indah. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya aroma tubuh yang aneh, campuran antara wangi melati yang busuk dan bau keringat binatang. Ibu? Ibu bicara dengan siapa? Tadi aku dengar suara orang bernapas besar sekali di dapur. Dan bau apa ini, Bu? Kenapa ada nasi dan kain mahal di sini? Jangan banyak tanya, Le. Makan saja. Gusti Allah memberi lewat jalan yang kita tidak tahu. Ambilkan untuk adikmu juga. Sayuti, iki dudu soko gustimu. Iki soko aku. Sing enjo awakmu. Sing tresno marang sliramu. Bagas mematung. Ia tidak mendengar suara itu, tapi ia merasakan bulu kuduknya berdiri hebat. Suasana dapur berubah menjadi sangat intim sekaligus mencekam. Lampu minyak yang sedari tadi menyala, kini meredup perlahan, menyisakan cahaya merah remang-remang yang menyinari wajah Sayuti. Sayuti tampak berbeda. Matanya sayu, pipinya merona, seolah ia sedang disentuh oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Ia menarik napas panjang, sebuah desahan kecil lolos dari bibirnya yang kering. Mas Bagas? Ibu? Kenapa lampunya diredupkan? Aku merasa ada yang sedang memperhatikan kita dari atas langit-langit. Ibu, kenapa wajah ibu begitu? Kenapa ibu memegang kain itu seolah-olah itu adalah kulit seseorang? Sekar, diamlah. Kamu tidak tahu betapa hangatnya pemberian ini. Masuklah ke kamarmu. Biarkan ibu di sini sebentar lagi. Ada,
Ada tamu yang harus ibu jamu. Sayuti membelai kain sutra itu dengan gerakan yang sangat sensual. Perlahan ia menyampirkan kain itu ke bahunya, lalu memejamkan mata. Di dalam benaknya, ia tidak lagi melihat dapur yang miskin. Ia merasakan pelukan hangat yang begitu kuat, melampaui kekuatan manusia manapun. Logikanya mulai tergerus oleh rasa nyaman yang ditawarkan oleh sang kegelapan. Malam semakin larut, menyisakan keheningan yang menyesakkan di rumah tua itu. Bagas dan Sekar sudah masuk ke kamar mereka masing-masing, namun mata mereka tetap terjaga, memandang langit-langit yang seolah berdenyut. Di ruang tengah, Sayuti masih terduduk. Cahaya bulan yang masuk melalui celah genteng jatuh tepat di atas tubuhnya. Ia tidak lagi merasa kedinginan. Sebaliknya, udara di sekitarnya terasa panas, lembab, dan bermuatan listrik yang membuat bulu romanya berdiri bukan karena takut, melainkan karena getaran yang asing. Sayuti memejamkan mata. Ia bisa merasakan kehadiran itu. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai massa udara yang berat. Bau tanah basah dan akar pohon jati yang membusuk memenuhi paru-parunya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang besar merayap di belakang kursinya. Bukan tangan manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih kokoh, dengan kuku-kuku tumpul yang menggores permukaan kayu dengan irama yang menghipnotis. Kowe teko maneh. Kenapa kamu terus memberiku barang-barang itu? Aku tidak bisa membayarnya. Aku hanya seorang janda miskin yang sudah layu. Sliramu ora layu, Sayuti. Ing ripatku, kowe iku wani kaya kembang kamboja ing kuburan. Aku ora butuh bayaran. Aku mung butuh sliramu. Tangan yang besar dan berbulu itu turun ke pundak Sayuti. Sayuti gemetar. Logikanya meneriakkan bahaya, namun tubuhnya yang sudah bertahun-tahun merindu akan dekapan terasa luluh. Sentuhan itu panas, membakar kulitnya melalui kain jarik pemberian sang entitas. Nafsu yang purba dan terlarang mulai merayap di sela-sela kesadarannya. Ia merasa seperti mangsa yang rela diterkam, bukan karena terpaksa, tapi karena ia merasa dilihat sebagai seorang wanita kembali. Ibu? Ibu bicara dengan siapa? Kenapa? Kenapa baunya sangat menyengat di sini? Ibu, buka pintunya. Sekar berdiri di ambang pintu kamar, matanya membelalat. Di dalam kegelapan ruang tengah, ia melihat ibunya duduk membelakanginya. Namun di belakang kursi ibunya, ada bayangan raksasa yang tingginya mencapai langit-langit. Sosok hitam legam dengan mata merah yang menyala redup seperti bara api yang hampir padam. Sekar ingin menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat tangan raksasa itu melingkar di leher ibunya dengan lembut, hampir seperti pelukan seorang kekasih. Sekar, masuk ke kamarmu. Jangan ganggu ibu. Ibu sedang berdoa. Pergi. Suara Sayuti terdengar berat dan serak, seolah ada suara lain yang menindih vokalnya. Bagas, yang mendengar kegaduhan itu, keluar dari kamarnya sambil membawa sebilah parang. Ia melihat Sekar yang mematung ketakutan. Sekar, mundur. Ibu, menjauh dari bayangan itu. Aku tahu ada yang tidak beres di rumah ini sejak bapak meninggal. Keluar kamu, setan! Jangan ganggu ibuku. Keadaan menjadi kacau. Dalam kegelapan total, Bagas merasa dadanya didorong oleh kekuatan yang tak terlihat hingga ia terjajar ke belakang. Sementara itu, Sayuti masih diam, ia seolah berada di dunianya sendiri. Ia bisa merasakan bibir yang dingin dan lebar mengecup keningnya. Sebuah janji tanpa kata telah terucap malam itu. Mahar telah diberikan, dan kini, sang penjaga menuntut haknya atas raga Sayuti. Fajar menyingsing dengan warna merah yang tak wajar, seolah langit Jawa Timur sedang memar. Kabut tebal menyelimuti desa, menyembunyikan rahasia yang terjadi di dalam rumah Sayuti semalam. Bagas terduduk di teras dengan parang yang masih setia di genggamannya, matanya merah karena tidak tidur sedetik pun. Di sudut jalan, seorang wanita tua dengan langkah tertatih mengamati dari jauh. Dialah Mbah Darmi, tetangga sebelah rumah yang selama ini memilih bungkam, namun ketakutan telah mencapai batasnya.
Mbah Darmi berhenti tepat di depan pagar bambu rumah Sayuti. Ia melihat Sayuti keluar dari pintu depan. Wanita itu tampak segar, kulitnya bercahaya, namun tatapannya kosong, seperti orang yang jiwanya tertinggal di alam mimpi. Mbah Darmi mendekat, bibirnya gemetar, tangannya yang keriput menggenggam erat gagang sapu. Yut, Sayuti, kowe jik eling sopo aku? Aku weruh. Yut, aku weruh opo sing munggah nang payonmu wingi bengi. Raksasa ireng, gondo iku dudu soko kene. Yut, dheweke soko alas sing wis suwe dipagri. Mbah Darmi, jangan bicara sembarangan. Tidak ada apa-apa. Itu hanya bayangan pohon jati yang terkena angin. Jangan buat anak-anakku semakin takut. Atau, Mbah mau aku panggilkan dia ke rumah Mbah? Supaya Mbah tahu betapa hangatnya genggaman tangannya yang besar itu? Mbah Darmi tersentak mundur, wajahnya pucat pasi. Ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di leher Sayuti, terdapat bekas lebam kebiruan yang membentuk pola jari-jari tangan yang sangat besar, melingkar dengan erat. Sementara itu, dari dalam rumah, Pak RT Sujatmiko datang dengan wajah masam, didampingi oleh seorang pemuda desa bernama Bima yang bertubuh tegap. Assalamualaikum, Sayuti. Ada laporan dari warga kalau rumahmu semalam berisik sekali. Teriak-teriak seperti ada maling. Bagas, kenapa kamu pegang parang begitu? Kita ini hidup di desa, ada aturan, jangan bikin resah. Iya, Mbak Sayuti. Semalam saya lewat sini, baunya seperti bangkai binatang dicampur melati. Tidak enak sekali di hidung. Apa ada yang mati di bawah kolong rumah? Bukan urusan kalian. Pergi saja dari sini sebelum parang ini bicara. Ibuku sedang sakit, jangan diganggu. Bagas berdiri menghalangi pintu, namun Sekar keluar dari balik bayang-bayang pintu dengan mata sembab. Ia menatap Bima, pemuda yang selama ini diam-diam menaruh hati padanya. Ada sebuah isyarat minta tolong dalam tatapan Sekar, sebuah jeritan tanpa suara yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki intuisi tajam. Mas Bima, jangan di sini. Tolong, panggilkan orang pintar atau siapa saja. Ibu bukan lagi ibuku yang dulu. Dia sudah menjanjikan sesuatu pada penunggu itu. Semua orang terdiam. Pak RT Sujatmiko memegang tasbih di sakunya. Ia tahu ada sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka. Di dalam rumah, di atas ranjang Sayuti yang kini kosong, sprei kain sutra pemberian Gondo mulai mengeluarkan cairan merah kental yang berbau amis darah. Tragedi ini baru saja dimulai, dan bau kematian mulai tercium di antara aroma nasi hangat yang selalu tersedia secara misterius. Matahari tergelincir ke ufuk barat, meninggalkan semburat warna ungu yang menyeramkan. Di dalam rumah Sayuti, suasana semakin pekat. Pak RT dan warga telah pulang dengan rasa was-was yang tak terucap, namun ketegangan di dalam rumah justru baru saja mencapai titik didihnya. Sayuti kini mengurung diri di kamar utama. Di sana, suhu udara merosot tajam, namun keringat membanjiri tubuhnya yang tampak gemetar hebat. Ia tidak lagi duduk di atas kasur, melainkan bersimpuh di lantai tanah, menunggu kedatangan sang kekasih gelap. Bagas berdiri di depan pintu kamar ibunya, tangannya yang memegang parang gemetar hebat. Ia mendengar suara-suara yang merusak kewarasannya. Bukan sekadar suara ibunya, tapi suara lain, suara yang terdengar seperti gesekan antara dua batu besar yang saling menggerus. Suara dari sesuatu yang tidak memiliki pita suara manusia. Ojo nang kene. Anakku isih nang caba. Gondo, eling, aku wis nuruti kabeh kemauanmu. Anakmu, Bagas deweking go wesi sing landap. Nanging wesi iku ora bakal bisa nembus kulitku. Aku butuh mahar liane, Sayuti. Aku butuh geti sing mili soko rahimmu. Di luar kamar, Sekar merosot di lantai, menutup telinganya rapat-rapat. Bima, yang ternyata belum benar-benar pergi dan masih berjaga di teras,
segera menerobos masuk setelah mendengar jeritan tertahan dari dalam rumah. Ia melihat Bagas yang tampak seperti orang linglung, menatap pintu kamar yang terkunci rapat dengan tatapan kosong. Bagas. Sadar, Gas. Kita harus dobrak pintunya. Ibumu dalam bahaya. Bau ini bukan bau bangkai lagi, ini bau darah segar. Jangan, Bima, kalau kita masuk, dia akan marah. Dia bilang dia ingin membawa ibu ke istana di dalam hutan jati itu. Aku melihat kakinya tadi, Bima, kakinya sebesar batang pohon dan penuh bulu hitam yang merayap di celah pintu. Ibu. Mas Bagas, tolong ibu. Mas Bima, dobrak pintunya. Bima dan Bagas akhirnya menendang pintu itu hingga hancur. Pemandangan di dalamnya akan menghantui mereka seumur hidup. Sayuti sedang melayang di udara, rambutnya yang panjang menutupi wajah, dan di sekelilingnya, bayangan hitam raksasa tampak melingkarinya seperti parasit yang sedang menghisap kehidupan. Kain sutra yang tadi pagi terlihat indah, kini berubah menjadi ribuan helai rambut hitam yang menjalar ke seluruh dinding kamar, mencekik setiap inci udara yang tersisa. Keheningan yang mencekam tiba-tiba jatuh, lebih berat daripada suara ledakan manapun. Di dalam kamar yang kini berantakan, waktu seolah membeku. Sayuti perlahan turun ke lantai, namun tubuhnya tak lagi tegak. Ia bersimpuh dengan leher yang masih mendongak, matanya putih sepenuhnya. Di belakangnya, sosok Gondo memadat, menampakkan wujud aslinya yang mengerikan, setinggi atap, dengan kulit serupa kulit pohon tua yang pecah-pecah, dan mata merah yang meneteskan cairan kental layaknya aspal panas. Bagas mengangkat parangnya, namun tangannya terasa seberat timah. Bima mencoba merangsek maju, namun sebuah kibasan tangan raksasa dari kegelapan membuat pemuda itu terpental menghantam dinding hingga pingsan. Kini, hanya tinggal Bagas dan Sekar yang berdiri di hadapan sang penguasa kegelapan. Gondo mengeluarkan suara yang bukan lagi berasal dari tenggorokan, melainkan resonansi dari bumi itu sendiri. Wesi iki ora ono gunane, cah bagus. Ibumu wis dadi duweku. Dheweke wis mangan suapanku, wis nganggo sandanganku. Saiki dheweke kudu melu aku menyang jero bumi. Bagas, Sekar, Melayu. Ojo mikirne ibu. Ibu wis kasep. Perjanjian iki wis ditandatangani nganggo getising tak ombe saben bengi tanpa tak sadari. Sayuti tiba-tiba mencengkeram perutnya. Dari balik kain jarik sutra itu, terlihat sesuatu yang berdenyut tidak wajar di bawah kulit perutnya. Sesuatu yang besar, bergerak-gerak seperti ada janin yang tumbuh secara instan dalam hitungan detik. Bagas meraung, ia tidak peduli lagi pada rasa takutnya. Ia menebas udara, namun parangnya justru tertahan oleh rambut-rambut hitam yang membelit tangannya dengan sangat erat. Dalam satu kedipan mata, ledakan kegelapan memenuhi ruangan. Saat cahaya bulan kembali masuk melalui atap yang jebol, ruangan itu kosong. Gondo telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah Sayuti yang tergeletak tak bernyawa di tengah ruangan. Tubuhnya tampak kering, seolah seluruh sari kehidupan dan darahnya telah dihisap habis dalam satu perjamuan terakhir. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang ditemukan Bagas di samping jasad ibunya. Ibu, bangun, Bu. Jangan tinggalkan kami. Sekar, lihat apa ini? Di atas lantai tanah yang merekah, tergeletak sebuah janin kecil yang aneh, hitam, berbulu, namun memiliki mata merah yang terbuka lebar, menatap Bagas dengan tatapan yang sangat familiar. Itu adalah tanda bahwa meskipun Sayuti telah tiada, pemberian Gondo akan tetap tinggal di rumah itu, turun-temurun melalui darah yang tersisa. Malam itu, desa itu kembali sunyi. Namun bagi Bagas dan Sekar, kesunyian adalah musuh baru. Karena kini mereka tahu bahwa di setiap kegelapan, di setiap kemudahan yang datang tiba-tiba saat mereka susah, ada harga yang harus dibayar. Dan Gondo, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya sedang menunggu mahar berikutnya dari generasi yang baru. Selamat tidur, sahabat nadi hitam. Jagalah niatmu, karena di balik setiap keinginan, ada mata yang mengintai dari kegelapan.